Tuhan memberikan makanan kepada umat manusia itu ada 3 tahap. Dan tahap yang pertama adalah makanan kualitas nomor 1 bagi umat manusia. Jenis makanan apakah itu? Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tinggal di Taman Eden. Dan saat masih tinggal di Taman Eden, tempat yang suci itu, Tuhan sudah menentukan jenis makanan yang akan menjadi makanan bagi mereka. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi buah-buahan dan biji-bijian itu adalah makanan asli manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Buah-buahan serta biji-bijian adalah merupakan makanan pertama dan jenis makanan kualitas nomor 1 bagi umat manusia. Dan setelah umat manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan menambahkan menu makanan lain bagi umat manusia, yaitu jenis makanan sayur-sayuran. Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, selain buah-buahan yang merupakan jenis makanan kualitas nomor 1 dan merupakan makanan asli atau jenis makanan yang pertama bagi umat manusia, namun setelah umat manusia berdosa, maka mereka mulai memakan sayur-sayuran. Dan jenis makanan tersebut dapat dikatakan sebagai makanan kualitas nomor 2 bagi umat manusia. Kemudian ketika peristiwa air bah pada zaman Nuh, lalu Tuhan menambahkan lagi jenis makanan yang dapat dimakan oleh umat manusia, yaitu berupa jenis daging binatang yang halal. Penambahan jenis makanan yang dapat dimakan oleh umat manusia ini adalah merupakan tahapan ketiga jenis makanan yang dapat dimakan oleh umat manusia yang ditambahkan langsung oleh Tuhan. Dan bila kita membaca kitab Kejadian pasal 7 hingga 8, menyiratkan bahwa daging hewan adalah merupakan makanan emergensi atau darurat, yaitu ketika di mana tidak cukup tersedia jenis makanan buah-buahan, biji-bijian, dan juga sayur-sayuran. Oleh sebab itu, karena pada waktu peristiwa air bah di zaman Nuh daging hewan menjadi makanan emergensi atau darurat, maka jenis daging hewan yang menjadi makanan bagi umat manusia yang ditambahkan oleh Tuhan di tahap yang ketiga itu, dapat dikatakan bahwa jenis makanan tersebut adalah merupakan jenis makanan kualitas nomor 3. Makanan jenis daging hewan yang ditambahkan oleh Tuhan bagi umat manusia itu disebut sebagai makanan emergensi atau darurat. Hal itu tersirat dari bunyi ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 7 dan 8. Dalam kitab Kejadian pasal 7 dan 8 menceritakan bahwa sebelum terjadinya peristiwa bencana air bah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera yaitu 7 pasang jenis binatang halal dan 1 pasang jenis binatang haram. Dan alasan mengapa Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan 7 jenis binatang halal ke dalam bahtera adalah karena Nuh dan keluarganya ketika 1 tahun lebih berada di dalam bahtera pada saat peristiwa bencana air bah, Nuh dan keluarganya pastinya sehari-harinya sangat memerlukan makanan. Maka dari 7 pasang jenis hewan yang halal itu, maksimal 6 pasang bisa dimakan oleh Nuh dan keluarganya. Dan 1 pasang jenis hewan yang halal itu disisakan dan tidak dimakan oleh Nuh dan keluarganya, yaitu supaya jenis binatang tersebut dapat berkembang biak dan terpelihara hidup keturunannya di bumi ini. Kejadian 7 ayat 3, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sedangkan alasan 1 pasang jenis binatang haram yang dimasukkan ke dalam bahtera itu tidak boleh dimakan, sebab jika hewan haram tersebut boleh dimakan, maka nantinya jenis hewan haram tersebut tidak punya keturunan lagi untuk hidup di bumi ini. Kejadian 9 ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi kesimpulannya, makanan semua umat manusia itu dari sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa, yang boleh dimakan itu adalah ketiga jenis makanan tersebut. Dan itu tertulis di Alkitab. Dan apapun yang kita makan, Tuhanlah yang kita muliakan saat kita memakan makanan kita.